Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para hadirin sekalian, sampai ayat 57. Ya, sampai ayat 57. Kita lanjutkan ayat 58 surah An-Nur. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فاستأذنوا كما استأذن الذين من قبلكم كذلك يبين لكم آياته والله عليم حكيم. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن وغير متبرجات بزينة وأن يستعففن. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعراج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا. فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر له الله إن الله غفور رحيم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين تسللوا منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ألا إن لله ما في السماوات والأرض
فيعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, liyasta'dzinkum, apabila meminta izin. Siapa yang minta izin? Alladzina malakat aymanukum, yang kamu memiliki budak-budak sahaya. Ayman itu budak. Walladzina lam yalughul huluma, dan orang-orang yang belum balik. Mereka masih anak-anak, belum balik. Ya, baik orang-orang di kalangan budak, ya hamba sahaya atau orang merdeka. Minkum, dari kalian, salasa marratin, meminta izin sebanyak 3 kali. Para hadirin, ini aturan dalam Islam ya. Yang pertama, min qabli salatil fajar, sebelum waktu salat fajar, salat subuh. Kemudian wahina tad'una thiyabakum minaz zahirah, dan pada waktu kamu melepas pakaianmu, tad'una thiyabakum minaz zahirah, pada waktu siang. Wa min ba'di salatil isya, dan setelah selesai salat isya. Salasa auratin lakum, itulah 3 waktu. Auratin lakum merupakan aurat buat kalian. Kita teruskan dulu. Laisa 'alaikum wa la 'alaihim junahun ba'dahunna, tidak mengapa atau tidak dosa buat kalian, buat mereka juga, baik itu budak ataupun anak-anak, ba'dahunna, setelah waktu 3 tadi itu. Tawafuna 'alaikum, mereka keluar masuk, maksudnya tawaf di sini nanti keluar masuk, melayani kalian, ba'dukum ala ba', sebagian dari mereka dan yang lainnya. Ringkasnya begini para hadirin sekalian. Artinya dalam Islam itu semuanya diatur, ya, terutama 3 waktu tadi. Matur nuwun sangat. Ya, setelah sholat isya, pada waktu siang melepaskan pakaian, kemudian kata Allah sebelum sholat subuh. Para hadirin, walaupun batasan aurat itu berbeda di kalangan ulama. Batasan aurat itu di kalangan ulama fikih berbeda. Kalau Imam Hanafi, beliau mengatakan aurat itu seperti sini. Maaf. Kalau Imam Hanafi sini sampai, ya, sampai sini. Itu Imam Hanafi. Tapi 3 imam yang lain mengatakan batas aurat kita itu dari pusar, ya, sini sampai lutut. Namun yang arba'ah lutut lintuhut.
Ya. Ya, jadi batasannya yang paling banyak dipakai oleh para ulama itu ialah dari perut sampai lintuhut. Ya, walaupun demikian berbahagia, tapi tetap yang namanya akhlak itu tetap kita utamakan. Kita masih ingat tuh waktu zaman di Jakarta dulu di pesantren itu karena kondisi panas gitu kan. Ini guru senior, kita anggap kiai lah beliau. Ya karena terlalu bermain fikih tadi itu. Utang. Kayak kaos kutang, terus pakai celana yang segitu di bawah lutut terus. Kira-kira sah nggak? Soal sah insya Allah. Karena sudah menutup aurat. Tapi pertanyaan kita, apa iya menghadap Allah seperti itu? Betul nggak? Kira-kira kalau ada camat yang datang ke rumahnya, berani nggak menghadapi begitu? Nggak usah jauh-jauh, camat aja yang datang ke rumah dia, kira-kira berani nggak pakai kaos kutang sama pakai celana di bawah lutut? Berani nggak kira-kira? Nggak bakal berani. Ini menghadap Allah, syuk. Ya, jadi kalau kita bermain fikih, wah masya Allah. Nah itu yang pertama. Yang kedua, berbahagia kadang-kadang kita ini suka lengah kadang-kadang. Ya, suka lengah. Artinya apa? Kita di rumah kadang-kadang kita merasa ini anak kita segala macam, tetap nggak boleh. Walaupun itu anak kandung kita, yang laki-laki maupun perempuan. Ya, harus 3 waktu ini kita pakai. Biasakan anak-anak tuh kalau mau masuk kamar kita atau mau masuk kamar kita nih, harus mengetuk dulu terlebih dulu, mengetuk pintunya dulu. Ya, harus ketuk sama dia. Bah atau ma, permisi. Jadi nggak sembarangan. Dan kita pun di rumah jangan mentang-mentang di rumah kita juga. Akhirnya kita seenaknya pakai celana pendek. Kan ada sebutan sekarang keluarga modern. Islam nggak kenal mau modern mau nggak modern, nggak. Ini hukum. Keluarga modern, wah, yang anak biasa pakai cawat, yang abahnya pakai celana pendek, buka aurat itu. Walaupun anak kandung kita nggak boleh. Coba, ya, ulun nih menghargai Wardi. Ada seorang ulama di Sukabumi. Beliau jago bahasa Arab, ahli. Banyak kiai-kiai di Sukabumi itu beliau yang ngajar. Beliau punya pembantu banyak. Kebetulan pembantunya nggak ada yang muda, nggak ada. Rata-rata kelas paling muda itu 50. Rata-rata sudah kelas 60-an tuh. Ya, saya pernah ketemu sama beliau langsung. Ya. Begitu selesai melayani beliau, karena beliau waktu itu sudah berjalan agak susah gitu loh. Begitu sudah selesai, beliau bilang sama saya, "Ente tahu nggak? Itu semua istri saya," katanya. Jadi semua pembantu beliau itu dikawini sama beliau, dinikahi sama beliau. Loh, saya bilang, kenapa dinikahi? Apa dia bilang? Dia melap anak, ya, memegang tangan anak. Dosa nggak kira kalau dia bukan mahram anak? Dosa, iya. Nah, itu ya karena takut salah. Antum bayangin? Iya, padahal nggak digaulin, nggak apa, orang sudah tua-tua semua, dan beliau pun udah tua juga. Cuma ingin halal di mata Allah gitu loh. Saking telatennya beliau, masya Allah, ya, semua ternyata itu istri semua. Jadi yang pegang tangan beliau sempat ya nggak apa, karena beliau kan dimandikan bukan begini, apa namanya? Dilap itu. Nanti berani mengatakan kalau dia mengelap anak nggak dosa anak, kata beliau. Ya, coba. Ini kan walaupun ceritanya ini tentang apa namanya orang-orang para budak gitu ya. Tapi kan sifatnya Quran itu umum. Iya. Kita ingat banget pesan beliau. Jangan biasakan inti hatta di depan anak inti yang perawan, kata beliau, atau yang perjaka. Jangan sekali-sekali nanti buka aurat. Karena kita kan merasa anak kita, karena kita enak kayak di rumah pakai celana pendek kadang-kadang.
ya, atau nyapu halaman pakai celana pendek, nggak boleh, itu tuh aurat itu. Iya. Apa susahnya sih pakai celana apa namanya? Kalau orang Bahari nyebutnya selawar NO. Kesebutannya Bahari selawar di atas bawah lutut itu sebutan selawar NO. Iya. Terus di atas ini pakai kaos. Iya. Jadi dalam hal seperti itu pun kadang-kadang kita harus jaga aurat kita. Islam tuh mengatur begitu luar biasa. Iya. Antum kalau kita bandingkan dengan junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah pernah naik ke Ka'bah itu, ada yang mau dibenerin sama beliau, naik sedikit, kemudian betis beliau kelihatan oleh sahabat, yang melihat di bawah sana sahabat laki-laki semua, itu turun pucat muka beliau, merah muka beliau, malu beliau. Iya, makanya dalam kitab yang sering dibaca oleh mereka tuh, kitab berjanji itu. Ya, wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidul haya wa tawadhu. Ya cuman karena dilakukan aja, melagu dibacakan aja, mereka nggak apa, cuma lagunya aja yang iyanya. Padahal itu mana Masya Allah, wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidul haya wa tawadhu. Saking pemalunya Rasulullah. Padahal yang di bawahnya sahabat laki-laki semua. Tapi Rasulullah malu subhanallah karena terlihat betisnya kelihatan sedikit. Tapi kan sekarang itu kita bukan urusan dunia internasional atau tidak internasional, bukan itu urusan kita, ini agama gitu loh. Nanti kalau sudah dikubur mau balik lagi nggak bisa lagi. Ya, jadi jangan sembarangan kita, walaupun itu anak kita, dan harus kita didik anak kita, mau anak kita perempuan, mau anak kita yang laki-laki kan, bilangin kalau masuk kamar abah biasakan ketuk dulu. Ya, jangan mentang-mentang abahnya mamanya main nyelonong boy aja. Iya. Kan ada kan yang sempat viral tuh. Yang anak kecil cerita. Anak kecil ini cerita, abah lan mama artinya kini-kini segala macam. Anak kecil cerita apa adanya, anak perempuan, ya kira-kira umur 3 tahun. Nah, dia cerita, ya kok tadi malam saya lihat mama sama abah artinya begini-begini. Coba, apa kabar? Iya. Jadi Islam mengatur tuh nggak sembarangan, benar bahagia, nggak sembarangan. Artinya betul-betul diperhatikan gitu loh. Dan jangan merasa kita ini anak kita lalu kita buka aurat si anak, nggak boleh. Ya makanya kan ya tergantung kebiasaan kita. Kalau orang yang pakai sarung silakan pakai sarung, atau yang biasa pakai training silakan pakai training. Kalau mereka yang punya celana apa tadi di bawah lintu tadi silakan. Tapi yang jelas tutup aurat. Ya terus ya pakai baju gitu loh. Para hadirin, ya itu karena mereka saking telatennya gitu loh. Sampai saya tanya, nggak taunya itu istri semua itu sama beliau, karena takut tadi itu. Makanya Allah mengatakan, lihat kata Allah SWT ada 3, ya. Pertama sebelum sholat subuh, nggak sembarangan sholat subuh, ya karena kan orang yang seperti sabda Rasulullah, kata Rasulullah SAW, begitu kamu bangun kamu harus cuci tangan, karena kamu nggak tahu kata Rasulullah tanganmu nginepnya kemana. Malam itu tanganmu nginepnya kemana kata Rasulullah. Kan kita nggak tahu kan malam itu, makanya kata Rasulullah bangun langsung cuci tangan dulu. Ya, nah itu yang pertama tuh, nggak boleh sembarangan anak kita main masuk aja, nggak boleh sembarangan. Ya. Kemudian yang kedua, setelah kamu menanggalkan pakaianmu, katalah minaz zahirah, di tengah hari menanggalkan pakaiannya. Karena kita kan kalau pulang, ya bagi mereka yang kerja atau mereka yang beraktivitas gitu lah, pulang ke rumah kan mau salin lagi kan, mau salin. Iya. Walaupun kalau kita baca dalam buku kesehatan itu, di buku kesehatan itu dijelaskan, kita sedang panas-panasnya itu, panas boleh ke rumah kan, kalau rumahnya ada AC kita pakai AC, enak tuh. Padahal itu dari kesehatan paling berbahaya itu, dari segi kesehatan paling bahaya itu. Jadi mendinginkan badan tuh dengan AC. Jadi gimana caranya? Ya mendinginkan di luar aja, jangan di hadapan AC. Ya mau sampai nonton TV kayak dia, ya mau pakai kipas silahkan. Kalau sudah mulai dingin, mulai enak, mulai gas dinginnya enak sudah, baru silahkan. Iya.
Tapi kalau kita melihat dari kacamata agama seperti itu, kata Allah. Ini Allah langsung yang bilang, kata Allah, kemudian di tengah hari. Wa min ba'di sholati isya, dan setelah kalian selesai sholat isya. Katakan mau siap-siap pakaian apanya? Pakaian tidur segala macam. Thalatha auratil lakum, ini merupakan 3 aurat buat kalian. Tapi setelah itu kata Allah enggak apa-apa. Boleh ya, silahkan yang pulang di luar itu, dengan catatan dia tadi itu ada izin. Nanti lanjutannya ada, harus ada izin itu. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayat, begitulah Allah menjelaskan tentang ayat-ayatnya. Wallahu alimun hakim, Allah itu Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Jahe panas. 59 sekarang. Wa idza balagal atfalu minkumul hulum, dan apabila al-atfal, anak-anakmu, balagha sampai umur balik. Balagha sampai umur balik. Minkum al-hulum. Al-hulum artinya sudah, mereka sudah mimpi, sudah masuk dewasa gitu ya. Falyasta'dinu, maka hendaklah mereka pun, kata Allah, minta izin. Mereka pun hendak minta izin. Ini artinya bukan mereka sudah dewasa aja atau mereka sudah balik, artinya kita biasakan dari kecil. Karena kalau sudah terbiasa dari kecil, berarti itu kalau sudah terbiasa dari kecil, mereka kalau sudah mulai agak dewasa segala macam, mereka gampang, mereka paham nanti. Makanya Allah katakan falyasta'dinu, hendaklah meminta izin. Kama sta'dzal ladzina min qablikum, sebagaimana orang tua kalian yang mengajarkan kalian meminta izin sebelumnya. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi, begitulah Allah menjelaskan kepada kalian tentang ayat-ayatnya. Allah menjelaskan kepada kalian tentang ayat-ayatnya. Wallahu alimun hakim, Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Allah mengetahui sekaligus Allah maha bijaksana. Wal qawaidu minan nisa, dan perempuan yang qawaid. Artinya qawaid di sini maksudnya perempuan-perempuan yang sudah tua, yang telah berhenti dari haid, artinya sudah nggak haid lagi gitu loh. Dan ternyata kita pernah tanya sama ibu-ibu, perempuan yang tidak haid lagi itu nggak sama. Artinya nggak sama gini. Ada yang baru umurnya 50 sudah nggak haid lagi, ada. Ya. Ada yang sampai umur 60 masih haid dia, ada. Jadi tidak sama. Nah, di sini Allah katakan ukurannya ialah wal qawaid, mereka punya ketentuan. Ada yang kadang baru sampai 55 sudah. Jadi nggak bisa rata-rata gitu loh. Walaupun pernah terjadi di Afrika ya, di Afrika, kalau nggak salah di daerah Kenya. Iya, ada perempuan umur 90 tahun belum berhenti haidnya. Iya, umur 90 tahun itu belum berhenti haidnya. Kemudian dia nikah dengan seorang laki-laki yang berumur 110 tahun. Allah ingin tunjukkan kekuasaan, subhanallah, masih bisa hamil. Ya, kalau nggak salah di daerah Ghana di Afrika, lakinya 110, dia 90 tahun. Dan dokter nggak menyalahkan, kata dokter normal, semuanya normal. Ya, walaupun itu termasuk barang langka, jarang. Tapi ternyata kejadian itu ada, subhanallah.
Allah mengatakan wal qawaidu minan nas allati la yarjuna nikahan, yang tidak berhenti haid, yang tidak mungkin lagi mengandung segala macam. Kemudian Allah katakan la yarju, dan dia tidak mengharapkan nikahan, dia enggak mengharapkan nikah lagi. Ya. Falaisa 'alaikum junahun, maka kamu, kata Allah, tidak berdosa, ayadhana thiyabahunna, kamu tidak berdosa, kata Allah Subhanahu wa taala, menanggalkan pakaian luar, ghairu mutabarrijatin bijinah, ya, dengan maksud, dengan tujuan tidak memamerkan atau menampakkan perhiasan. Bizinah itu perhiasan. Artinya di sini pakaian kan, kalau mereka itu kan pakaiannya kebanyakan berlapis kan. Nah, kalau membuka pakaian yang pertama, ya artinya tetap tidak membuka aurat gitu loh. Kemudian lanjutannya wa yasta'fifna khairahunna. Ya. Akan tetapi, kata Allah, wa an yasta'fif, orang-orang yang memelihara kehormatannya, ya, tidak sembarangan buka aurat segala macam. Wa yasta'fifna khairul lahunna, itu lebih baik buat mereka. Jadi jangan dikira yang punya aurat tuh hanya perempuan aja. Kita laki pun ada auratnya, ada batasannya. Wallahu sami'un alim, Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Mudahan sampai dah. Laisa 'alal a'mari harajun, tidak mengapa, tidak ada halangan bagi orang yang a'ma, yang buta, haraj, tidak ada halangan. Wala 'ala araji, dan tidak ada halangan bagi orang yang a'raj itu apa? Enggak stabil, pincang. Orang yang cacat lah, orang pincang. Harajun wala 'alal marid haddad, dan tidak ada halangan bagi orang-orang yang marid, yang sakit. Wala ala anfusikum, dan begitu pula bagi dirimu, kata Allah, tidak ada halangan. An ta'kulu min buyutikum, untuk makan min buyutikum, dari rumah-rumah kalian. Jadi memang kebiasaan orang Islam itu makan bersama. Ya, kalau bahasa orang Bahari apa? Makan bersama banyak. Itu bahasa Arab sebenarnya itu. Sofrah. Bahasa kita saprah, perseperahan, ya, makan bimbe banyak. Ya, itu kebiasaan orang-orang dulu, orang Islam dulu, orang-orang Arab sampai sekarang. Ya, bahkan diceritakan Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim itu kalau nggak ada orang yang menamai beliau keluar mencari orang, ngajak orang makan. Jadi kata Allah, silahkan, tidak mengapa bagi kalian, baik orang buta, orang cacat, orang sakit segala macam, dirimu juga, anta kulu min buyutikum, makan di rumahmu. Aw buyuti abaikum, atau makan di rumah bapak-bapakmu. Iya. Aw buyuti ummahatikum, atau makan di rumah orang tuamu perempuan, ibu-ibumu. Aw buyuti ikhwanikum, atau makan di rumah saudara-saudara kamu. Aw buyuti akhwatikum, atau di rumah saudari-saudari kamu. Aw buyuti amamikum, atau makan di rumah paman-pamanmu.
berina, a'mam itu artinya paman, ami. Au buyuti ammatikum, atau di rumah acil, kan paman tuh acil kan. Ya kalau ammah itu ya kalau bahasa kita acil lah, kalau bahasa Arabnya kan ami itu laki, kalau ammah itu perempuan. Kemudian au buyuti akhwalikum, atau di rumah merinamu. Ya akhwal, saudara ibu laki-laki. Saudara ibu laki-laki ya disebut akhwal. Karena biasanya kan saudara ibu tuh laki-laki nih, saudara ibu laki-laki ini. Nah, dia banyak punya keturunan. Kemudian au buyuti khalatikum, atau di rumah bibi-bibimu. Ya. Bibi dari perempuan nanti. Au ma malaktum mafatihahu, au malaktum mafatihahu, dan di rumah yang kamu miliki mafatihahu, kunci-kuncinya. Wah, ini berarti gambarannya banyak orang punya rumah ya. Iya, yang dulu. Artinya atau kunci rumah ini diserahkan kepada siapa gitu. Ini urusan makan loh, ini cuma urusan makan. Au sadiqikum, atau saudara-saudaramu, kawan-kawanmu. Laisa alaikum, tidak berdosa kamu, junahun, tidak berdosa kamu, antakulu jami'an, makan secara bersama-sama. Jadi diutamakan makan berjamaah. Au ashtata, atau sendiri-sendiri, silakan. Ya, sampai di urusan makan diatur. Makan kata Allah jami'an, bersama-sama, berjamaah, atau ashtatan, atau secara sendiri-sendiri. Walaupun kata Rasulullah, burikat tu'am, diberkahi makanan itu, kata fil jamaah, pada waktu makan berjamaah. Fa idza dakhaltum buyutan, apabila engkau memasuki rumah, fasallimu ala anfusikum, maka hendaklah memberi salam ala anfusikum, kepada dirimu sendiri. Artinya kalau kita masuk rumah kita sendiri, ya. Jadi bukan ke rumah orang aja, masuk rumah sendiri pun salam. Kenapa? Tahiyatan min indillah, ini sebagai penghormatan dari Allah. Ya, karena sebagai penghormatan dari Allah Subhanahu wa taala. Mubarakatan thayyibatan, sebagai keberkahan ya yang paling baik, thayyibah, yang paling baik di sisi Allah. Ya. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum ta'qilun. Begitulah Allah menjelaskan tentang ayat-ayatnya, semoga kalian, kata Allah, ta'qilun, memikirkan dan merenungkannya baik-baik. Allahu Akbar. Kita habiskan insyaallah ya, kita habiskan aja. 62 sekarang. Innamal mu'minuna, sesungguhnya orang-orang beriman itu alladzina amanu billahi wa rasulih, yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ya, orang yang beriman ialah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wa idza kanu ma'hu ala amrin jami'in, apabila mereka bersama-sama dengan Nabi Muhammad, bersama-sama pada waktu itu ala amrin jami'in,
dalam satu urusan yang sama. Lam yadhhabu hatta yasta'dhinu, mereka sama sekali tidak meninggalkan Rasulullah ya, hatta yasta'dhinu, sampai mereka minta izin kepada Rasulullah. Jadi momen-momen bersama Rasulullah itu mereka tunggu, mereka nggak mau ya, kalaupun mereka ada keperluan mendadak, nah mereka minta izin kepada Rasulullah. Kemudian innal ladzina yasta'dzunaka, sesungguhnya orang-orang yang minta izin kepadamu wahai Rasulullah, ulaika alladzina yu'minuna billahi wa rasulih, mereka itulah orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya. Isti'dzan itu mohon izin. Fa idza sta'dhanuka li ba'dhi sya'nihim, apabila mereka meminta izin kepadamu, li ba'dhi sya'nihim ya, karena ada satu sya'an keadaan, satu urusan, fa'dzan liman syi'ta minhum, maka kata Allah Subhanahu wa taala, izinkan mereka. Wastaghfir lahumullah, dan mohonkan ampun kepada Allah. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, para hadirin, walaupun memprakteknya ini dalam kehidupan agak berat, karena ulun pernah merasakan itu. Ya, pernah merasakan tahun 1997 sampai 2002, 5 tahun. Pernah ulun satu kajian, ya, pusatnya di Tasikmalaya. Ya, itu kita terlambat sedikit, oleh gurunya kita sampai pagi nggak ditegur. Karena di hari ini kada ditegur. Ya, pokoknya kesalahan yang di luar kemampuan kita udah. Ada kawan yang terlambat udah. Ya, ternyata begitu kita selidiki bujur-bujur, ternyata apa? Itu mereka hanya memuaskan hak nafsu mereka, tapi bilang ini aturan pengajian, ini aturannya begini. Ternyata bukan. Itu hanya gengsi manusia aja ternyata. 2002 kita lambai tangan, maaf saya keluar dulu. Masa jam 7:04 udah kan? Oh terlambat, mula gue lewat warti karena adzan sudah berapa kali adzan subuh, lebih dulu karena padahal dari Tarjih Muhammadiyah itu azan subuh dilambatkan 3 menit dari yang umum itu. Ya mungkin melihat jamnya ini mungkin. Ya. Baik. Ya. Tanggung kita habiskan aja ya. Kita habiskan aja, maaf. Nah, ini yang paling penting lagi. La taj'alu du'a ar-rasul ka bainakum ka du'a ba'dikum ba'dha. Janganlah kalian menjadikan panggilan-panggilan kalian itu memanggil kepada Rasul sebagaimana kalian memanggil kawan-kawan yang lain. Ya. Silahkan kita buka surat nomor berapa tuh? Al-Hujurat. Al-Hujurat itu nomor berapa? Dalam Al-Hujurat ayat yang kedua Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Hai orang-orang beriman, janganlah kalian mengangkat suara kalian di hadapan suara Rasul. Jadi jangan sampai suara kita melebihi suara Rasulullah.
Padahal sahabat itu kalau konon dalam kitab tafsir dijelaskan, memang suaranya apa? Suaranya itu memang nyaring gitu loh, cempreng kalau orang ini bilang. Tapi Allah katakan, kata Allah, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Jangan kamu mengangkat suaramu di hadapan Rasulullah. Kenapa? Karena nanti yang kita khawatirkan, kata Allah, an tahbata amalukum wa antum la tashurun. Nanti amalmu habis semua gara-gara itu. Iya. Makanya pendapat begitu ya, pendapat. Jangan mendahului pendapat kita. Iya, bagaimana Quran, bagaimana Rasulullah. Ya. Karena manusia ini kan muncul gengsinya kadang-kadang. Kamu siapa? Saya siapa? Kalau sudah kamu siapa saya siapa, muncul gengsi, muncul repot. Akhirnya apa? Pendapat Rasul, pendapat Allah pun hilang akhirnya. Itu berbahayanya. Makanya Allah katakan, jangan kalian memanggil Rasul itu sebagaimana kalian memanggil sesama kawan. Muhammad, nggak boleh kata Allah. Kenapa? Karena Allah nggak ada manggil ya Muhammad tuh nggak ada. Hai Muhammad tuh nggak ada. Kalau nabi yang lain ya Adam, ya Musa, ya Sulaiman, ya Harun, semua dipanggil dengan hai Musa, hai Harun. Tapi Muhammad nggak, ya Muhammad nggak ada. Hai Muhammad nggak ada. Semua dengan panggilan kemuliaan, ya ayuhar rasul, ya ayuhan nabi, ya ayuhal muddathir, ya ayuhal muzammil. Ya. Tapi kalau menjelaskan Rasulullahnya baru Allah, tapi Allah tidak pakai tidak pakai ya. Cuman Muhammadun Rasulullah. Muhammad itu adalah utusan Allah. Kenapa begini? Itu aturannya Allah sudah. Makanya Allah kata, jangan kamu memanggil Rasul di antara kalian sebagaimana kalian memanggil sesama kalian. Qad ya'lamullahu alladhi, sungguh Allah sangat mengetahui, yatasallawna minkum liwada. Ya. Allah sangat mengetahui orang-orang yang sengaja keluar secara sembunyi-sembunyi. Karena pada waktu itu ada sahabat yang mentalnya pengecut, dia keluar, dia nggak mau ikut berjuang bersama Rasul. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi, hendaklah berhati-hati kalau kalian, kata Allah SWT, apa? Yukhalifuna an amrihi, orang-orang yang apa? Hendak menyalahi, yukhalif, menyalahi, an amrihi, dari perintah Rasul. Antusibahum fitnatun, dikhawatirkan, kata Allah, akan mendapatkan apa? Mendapatkan cobaan. Au yusibahum, atau akan ditimpa adzabun alim, azab yang sangat pedih. Yang terakhir dari ayat ini, ala inna lillahi ma fis samawati wal ard, ketahuilah sesungguhnya milik Allah lah yang di langit maupun yang di bumi. Qad ya'lamu ma antum alaih, ya, Allah mengetahui keadaanmu yang sekarang. Wa yauma yurja'una ilaihi, dan Allah juga mengetahui kapan kalian akan dikembalikannya. Keadaan kamu sekarang, keadaan kita masih hidup sekarang ini Allah mengetahui, dan kapan kita akan kembali kepada Allah, Allah juga tahu. Fayunabbiukum bima amilu, ya. Lalu nanti Allah jelaskan semuanya, Allah terangkan semuanya apa-apa yang kalian kerjakan waktu di dunia ini. Wallahu bikulli syai'in alim, Allah mengetahui segala sesuatu. Allah yang mengetahui segala sesuatunya. Ya. Para hadirin, mohon maaf ya, sampai di sini dulu. Dan kalau dipelajari, baca terjemahnya silahkan dipelajari lagi, karena ulun terus terang malam ini nggak begitu maksimal menjelaskannya. Nah, kalau dijelaskan nanti terperinci lagi, malam ini nggak selesai surat ini. Ya, jadi kita selesaikan sengaja, walaupun dengan penjelasan yang sangat terbatas ya. Tapi mudah-mudahan sebagai pembuka atau membuat kita menjadi memahami untuk selanjutnya. Ya, para hadirin, karena terus terang Al-Quran terjemah itu cukup membantu untuk memahami. Sekali gue katakan, Al-Quran terjemah itu cukup membantu untuk kita memahaminya. Ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita bersama insyaallah, dan mudah-mudahan amal kita, kekurangan kita diampuni Allah Subhanahu wa taala, dan kebaikan-kebaikan kita diperhatikan Allah Subhanahu wa taala.
Marilah kita tutup bersama-sama dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.